Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suimran selaku dosen pengampu pada mata kuliah Politik Hukum. Perkenalkan, nama saya Tamara Elias Lustiani, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Timur Makassar dengan NIM 215010075. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi pada mata kuliah Politik Hukum terkait dengan sistem politik hukum internasional dengan subjek pembahasan yang saya ambil adalah negara Denmark. Negara Denmark merupakan negara yang terletak di sebelah barat daya dari negara Swedia dan terletak di sebelah selatan dari negara Norwegia. Denmark merupakan negara yang paling kecil dan paling selatan bagian Eropa yang memiliki satu pemerintahan pusat dan 98 pemerintahan daerah, yang bergabung dan menjadi salah satu anggota Uni Eropa semenjak tahun 1973 dan mendapat julukan negara ternyaman karena kemajuan dalam pendidikan. Selain itu, dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia di dunia. Mengapa demikian? Karena penduduk itu mengacu pada faktor pendapatan per kapita yang dimiliki oleh penduduk Denmark, kesejahteraan hidupnya, angka pengangguran, tingkat kesehatan, kualitas pendidikan, maupun tingkat stres penduduk. Pernyataan tersebut berdasarkan pada studi yang dilakukan oleh PBB dan beberapa lembaga survei global. Selain dua julukan tadi, Denmark dikatakan sebagai negara yang paling makmur dan paling aman. Hal ini disebabkan masyarakat yang tinggal di negara Denmark merupakan masyarakat yang kenal akan kejujuran. Kejujuran inilah yang menjadi pondasi dasar bagi masyarakat Denmark untuk melahirkan generasi yang penuh manfaat, meyakini bahwa pembentukan dan pengembangan kejujuran etika ataupun moral dapat memakmurkan suatu bangsa. Pembentukan kejujuran inilah yang diperoleh dari pendidikan itu sendiri. Karena prinsip long life education, pendidikan informal dan non-formal di negara Denmark menempati posisi yang strategis dan setara dengan kedudukan pendidikan formal. Terdapat berbagai macam bentuk sekolah informal dan non-formal yang bisa diakses berbagai kalangan dan usia. Yang paling terkenal adalah Flock High School, yaitu sekolah asrama yang menyediakan pendidikan umum dan non-formal. Di dalamnya terdapat kursus dengan varian pilihan waktu dari 1 minggu hingga hampir 1 tahun dan boleh diikuti oleh orang dewasa dari segala usia. Negara Denmark merupakan negara dengan bentuk pemerintahan monarki tertua di benua Eropa. Pada tahun 1849, Denmark berubah menjadi monarki konstitusional yang mana menjadikan raja ataupun ratu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Bagi negara Denmark, bentuk pemerintahan monarki ditujukan hanya menjadi simbol untuk menyatukan berbagai kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat Denmark. Karena Denmark berbentuk monarki, maka raja atau ratu selaku kepala negara hanyalah simbolik. Pelaksana pemerintahan ini dipegang oleh Perdana Menteri dan parlemen yang berfungsi untuk menentukan jalannya pemerintahan. Pemilihan umum untuk parlemen di negara Denmark diadakan di setiap 4 tahun sekali, yang mana dilakukan lebih awal jika parlemen melakukan mosi tentang tidak percayanya kepada sebuah Perdana Menteri, sehingga harus menyebabkan seorang Perdana Menteri ini harus berhenti. Parlemen Denmark disebut dengan Folketing ini terdiri atas 179 anggota, termasuk 2 anggota yang dipilih dari Faroe Island dan 2 anggota dari Greenland. Pemilihan Folketing ini dilakukan dengan sistem presentasi proporsional, yang mana setiap partai politik paling sedikit harus mendapatkan 2% dari jumlah pemilih secara nasional. Negara Denmark menganut sistem politik monarki konstitusional, sedangkan sistem pemerintahannya yaitu demokrasi parlementer yang stabil. Kehidupan politik dari negara Denmark ini dapat dikatakan teratur dan demokratis.
yang mana terjadi pada politik Denmark itu sendiri berjalan secara bertahap. Perubahan tersebut dilakukan melalui proses konsensus. Selain konsensus ini, juga melalui metode dan perilaku politik yang secara umum bersifat moderat. Keunggulan utama dalam politik di negara Denmark ini yaitu konsensus pengambilan keputusan, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan partai kecil yang terdapat di negara tersebut mampu memainkan perannya yang lebih besar. Dikatakan lebih besar karena berdasarkan ukuran dari kekuatan partai. Hak pilih di negara Denmark ini bersifat universal, artinya untuk semua masalah, di mana wanita memiliki kekuatan hukum yang sama dengan laki-laki. Namun, laki-laki di Denmark diwajibkan untuk mengikuti wajib militer, sedangkan wanita di bagian hal ini hanya melakukannya dengan sukarela. Pengadilan Negara Denmark secara fungsinya dan secara administrasi bersifat independen yang tidak berpengaruh secara eksekutif maupun legislatif. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan singkat dari saya terkait dengan sistem politik hukum internasional negara Denmark. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.